Association of Certified Fraud Examiners atau ACVE mengeluarkan rilis bertajuk Asia Pacific Occupational Fraud 2022, A Report to the Nations, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah fraud atau kecurangan peringkat keempat di Asia Pasifik tahun 2022. Selama tahun 2022, di Indonesia tercatat telah terjadi kecurangan sebanyak 23 kasus. Fraud terbesar di Indonesia adalah korupsi sebesar 64%, penyalahgunaan aktiva atau kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, dan fraud laporan keuangan sebesar 6,7%. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi, Bu. Terima kasih telah hadir pada meeting pagi ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita mendapatkan tugas untuk menangani aduan soal dugaan penyimpangan yang terjadi pada Kementerian ABC terkait proses pengadaan lelang proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Kalian tentu sudah mengetahui bahwa kasus korupsi di pengadaan barang dan jasa ini masih tergolong cukup tinggi, kan? Ya, betul banget Ibu. Saya pernah baca di website LKPP, berdasarkan data dari KPK, sektor pengadaan barang dan jasa ini merupakan penyumbang tindak pidana korupsi terbesar kedua di Indonesia. Dari 2004 sampai 2023, ada 339 kasus korupsi di sektor tersebut. Itu artinya sektor ini memang rawan ya, banyak celah kalau pengawasannya lemah. Betul banget, padahal di Perpres nomor 16 tahun 2018 udah diatur tentang pengadaan barang dan jasa, dan itu cukup untuk jadi pedoman untuk mereka. Tapi tetap aja banyak kasus korupsi, bukan cuma merugikan negara, tapi juga merusak kepercayaan publik. Karena itu tugas kita sebagai tim audit investigatif adalah untuk menganalisis kasus seperti ini secara objektif dan mendalam, supaya sistem di pemerintah juga berjalan lebih lancar dan dugaan fraud seperti ini bisa diminimalisir. Benar sekali. Sekarang saya meminta rekan-rekan sekalian untuk mempelajari terlebih dahulu dokumen-dokumen dari Kementerian ABC yang telah saya kirimkan melalui email. Setelah itu, kita akan mulai menelaah informasi awal dan menyusun program kerja audit yang kemudian hasilnya akan dicantumkan dalam laporan hasil audit investigatif. Baik, Bu. Kasus ini bermula karena adanya aduan dari pihak ketiga yang diterima oleh Kementerian ABC pada tanggal 4 Januari 2024 atas dugaan fraud dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Dugaan awal mengarah pada pelanggaran prosedur pengadaan, penerimaan gratifikasi, dan konflik kepentingan yang dilakukan oleh oknum pejabat di Kementerian ABC. Untuk menindaklanjuti atas dugaan tersebut, kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan 5W+1H. Berdasarkan fraud tree theory, penyimpangan yang dilakukan oleh saudara FH selaku Kepala Bagian Umum Kementerian ABC termasuk ke dalam kategori korupsi yang kemudian terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah conflict of interest, di mana saudara FH memiliki hubungan erat dengan saudara UC sejak masa SMA. Yang kedua adalah illegal gratuities, di mana saudara Eva sering menerima hadiah dari saudara UC berupa voucher umroh, parsel lebaran dan tahun baru, dan goodie bag yang diduga berisi uang. Yang ketiga adalah bid rigging, adanya pengaturan pemenang lelang sejak awal yang dilakukan oleh saudara Eva dengan menginstruksikan kepada saudara WI untuk menjadikan PT UBA sebagai pemenang lelang pada tanggal 22 Desember 2022 melalui percakapan WhatsApp. Kasus ini melibatkan 3 pihak, yaitu saudara FH selaku Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, saudara UC selaku pemilik PT UBA, dan saudara WI selaku bawahan saudara FH. Fraud ini terjadi di Kementerian ABC. Adanya pengaduan pada tanggal 4 Januari 2024 dan diduga fraud ini telah terjadi sejak awal masa proses lelang, yaitu 22 Desember 2022. Why? Untuk menganalisis alasan fraud dapat terjadi, kami menggunakan teori The Fraud Hexagon yang dikembangkan oleh Vosinas pada 2019. Di antaranya, 1. Stimulus, yaitu dorongan pribadi oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan juga ada tekanan sosial untuk memilih teman. Yang kedua, ego,
atau rasa superioritas, di mana pelaku memiliki jabatan tinggi sehingga merasa memiliki kendali. Yang ketiga yaitu rasionalisasi atau pembenaran, di mana mungkin saja pelaku tidak merasa melakukan kesalahan, karena orang yang mendapatkan gratifikasi seringkali membela bahwa itu adalah rasa terima kasih. Yang keempat adalah opportunity, karena lemahnya sistem pengendalian. Yang kelima adalah collusion atau kesepakatan antara saudara FH, saudara UC, dan juga saudara WI. Yang terakhir adalah capability atau keahlian, di mana saudara FH menyalahgunakan jabatannya untuk mengatur sistem lelang, dan yang kedua mengendalikan orang yang lebih lemah atau bawahannya yaitu saudara WI. How? Modus operandi yang dilakukan oleh saudara FH dengan memanfaatkan jabatannya di Kementerian ABC diantaranya 1. Menetapkan pemenang tanpa melalui ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memanfaatkan hubungan pribadi dengan saudara UC selaku pemilik PT UBA. Yang terakhir, mendapatkan gratifikasi dan juga hadiah yang diberikan secara langsung di luar jam kerja. Berdasarkan hasil analisis 5W+1H yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa kasus ini layak untuk ditindaklanjuti, yaitu proses selanjutnya yaitu perencanaan audit investigatif. Dalam tahap perencanaan, auditor melakukan penyusunan program kerja audit yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan fraud. Program kerja audit ini dimulai dari 1. Perencanaan, yaitu penyusunan tim audit, menentukan ruang lingkup, dan menindaklanjuti dokumen atas pengaduan. Yang kedua, yaitu pengumpulan bukti-bukti seperti bukti fisik, yaitu surat permohonan lelang, surat penawaran PT UBA, proposal teknis, surat penunjukan lelang, rencana anggaran biaya, dan berita acara serah terima, serta ada juga bukti digital berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saudara FH dengan saudara WI. Yang ketiga adalah melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu saudara FH yang diduga pelaku, saudara WI yang merupakan bawahan saudara FH, saudara UC yang merupakan pemilik dari PT UBA, tim lelang, dan pejabat pembuat komitmen guna menggali informasi terkait peran dan keterlibatan masing-masing serta mengklarifikasi atas temuan bukti awal. Yang keempat adalah melakukan pemeriksaan fisik gedung Pusdiklat dan membandingkan spesifikasi antara kontrak dengan realisasi di lapangan. Yang kelima adalah melakukan analisis keterkaitan guna mengintegrasikan seluruh hasil penemuan bukti yang bertujuan untuk menemukan pola hubungan antar pihak, menguji konsistensi informasi, dan menarik kesimpulan awal yang menjadi dasar laporan hasil audit investigatif. Dari hasil analisis kami, fraud yang dilakukan oleh saudara FH telah menyimpang 1. UU Tipikor tahun 2001 pasal 12B dan 12C tentang gratifikasi. Yang kedua, UU nomor 30 tahun 2014 pasal 17 tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Dan yang terakhir, Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kami dari tim audit investigatif menyarankan beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan. Di antaranya, 1. Menyerahkan bukti kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut. Yang kedua, memberikan sanksi internal kepada saudara FH dan saudara WI sesuai dengan peraturan kepegawaian. Yang ketiga, meningkatkan sistem internal, terutama pada saat proses lelang. Yang keempat, menerapkan sistem e-procurement atau pengadaan barang jasa secara online untuk mencegah terjadinya intervensi. Dan yang terakhir, menerapkan sistem whistleblowing untuk menampung aduan-aduan atas dugaan fraud. Sekian hasil analisis yang telah kami lakukan. Satu hal yang pasti, korupsi harus diberantas demi masa depan Indonesia yang lebih baik.